Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik tentang netralitas PNS. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dian Fangki sebagai ketua kelompok, dan rekan saya Astana Alima. Baiklah, langsung saja kita saksikan dan dengarkan obrolan kami tentang netralitas PNS sebagai berikut. Halo, selamat datang di Bisak Bisik Podcast. Kebetulan hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa dari kota yang istimewa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas tentang netralitas ASN. Kebetulan sebelum membahas ini, kita harus perkenalan dulu dengan narasumbernya. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Dian Fangki, unit kerja dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 3 Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, ngomong-ngomong netralitas nih, Funky. Netralitas ASN nih kan kebetulan baru saja kita melaksanakan pemilu dan ASN itu dituntut untuk netral. Nah, sehingga kita diwajibkan untuk tahu netralitas ASN itu apa. Apa sih netralitas ASN sebenarnya menurut Funky sendiri? Menurut saya sih, netralitas ASN adalah tidak berpihak dan memihak pada kepentingan siapapun atau pada salah satu kubu. Namun, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga sudah dijelaskan bahwa setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun begitu. Baik, untuk meminimalisir kegiatan tidak netral sebagai ASN, apakah pemerintah sudah menyiapkan suatu peraturan khusus untuk diterapkan untuk seorang ASN atau seperti rekan-rekan kita? Tentunya sudah ada. Pemerintah sudah menyiapkan peraturan mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan seorang ASN, seperti yang tercantum pada PP Nomor 53 Tahun 2010, yang isinya sebagai seorang ASN tidak boleh berafiliasi dengan partai politik, ASN dilarang menjadi peserta atau penyelenggara kampanye, ASN dilarang menunjukkan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan kepada politik, dan terakhir ASN dilarang menggunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Begitu. Baik, tadi saya mendengar dan dijelaskan juga mengenai peraturan tentang larangan ASN yang ASN itu harus netral. Lalu kenapa sih ASN itu perlu netral? Kenapa tidak boleh berpihak pada suatu golongan tertentu? Mungkin banyak orang di luar sana yang masih belum tahu kenapa ASN itu harus netral. Maka dari itu di sini kami mendatangkan Funky untuk menjelaskan kenapa sih kok ASN itu perlu netral? Baik, perumpamannya begini. Jika seseorang berpihak pada salah satu kubu, pasti kubu yang lain akan merasa terkucilkan. Kenapa kok nggak mau masuk kubu kami aja? Begitu. Nah, sama halnya dengan ASN, mengapa harus netral? Karena untuk menjauhkan diri dari diskriminasi dan kesenjangan diri dari lingkup ASN ataupun masyarakat sekitar. Jika terjadi kesenjangan atau beda pilihan perspektif atau preferensi, maka sinergi bersama itu sulit tercapai. Selain itu kan sikap netral bagi kita seorang ASN juga sebagai bentuk profesionalisme juga, begitu. Menarik sekali ya jawabannya. Sempat pada kalimat terakhir atau kata terakhir tersebut terucap profesionalisme. Ngomong-ngomong tentang profesionalisme nih, ada nggak poin dari netralitas yang bisa membentuk kita sebagai seorang ASN yang profesionalisme? Gimana, Fangki? Ya, mungkin sesuai dengan yang saya tahu ya, dan semoga ini bisa dijadikan acuan juga. Poinnya seperti yang pertama, adil. Adil di sini ASN harusnya memberikan pelayanan yang sesuai dan sama kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan atau faktor tertentu. Kemudian ASN tidak memihak. Di sini maksudnya ASN tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu golongan atau partai politik tertentu. Kemudian ASN harus objektif karena ASN harus bersikap netral tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Kemudian ASN juga harus bebas dari pengaruh. Bebas pengaruh dalam hal ini tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan ataupun iming-iming dari suatu golongan atau partai politik tertentu. Kemudian harus bebas konflik. ASN harus bebas dari konflik manapun. Tentunya juga sebagai ASN harus menjaga etika dan menjaga diri dari konflik manapun. Kemudian ASN yang bebas intervensi.
Maksudnya di sini tidak terlibat campur tangan atau kepentingan apapun yang dapat mencederai netralitas ASN. Beberapa hal ini mungkin menurut saya poin yang penting ya sebagai seorang ASN yang profesional, terutama dalam hal netralitas. Menurut saya begitu, Asta. Oke, singkat, padat, dan bagus sekali jawaban dari Funky ini ya. Jadi poin yang disampaikan Funky ini bisa ditarik kesimpulan bahwa seorang ASN harus netral. Hal ini guna memastikan tingkat kualitas suatu birokrasi atau pelayanan publik tetap terjaga meski terjadi misalnya pergantian pemimpin, seperti itu. Nah, dengan demikian ini, maka akhir sesi dari Bisak Bisik Podcast mengenai netralitas ASN dengan narasumber Funky dari BPTD kelas 3 Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga bermanfaat bagi penonton agar lebih tahu aturan-aturan sebagai seorang ASN. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa.